Kita tahu bahwa pengembangan alat mesin pertanian itu menjadi salah satu pengusung dari jargon Menteri Pertanian. Katanya hampir 263%. Melalui program Pak Menteri, bagaimana menggerakkan Alsintan ini melalui kredit usaha rakyat itu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Gunawan. Ketemu lagi dalam podcast hari ini. Kebetulan di samping saya betot langsung ini, pakai bahasa betot. Salah satu direktur milenial di samping saya. Mungkin teman kawan Gunawan sudah pada tahu. Ini direktur alat mesin pertanian. Salah satu direktur yang sering diskusi aktif dengan saya. Malam ini kita tarik untuk bisa diskusi dalam kesempatan ini hari ini supaya memberikan informasi dan pemahaman kepada kawan Gunawan terkait bagaimana tata kelola beliau sebagai Direktur Alsin. Baik, selamat malam Pak Direktur. Selamat malam. Ya, Pak Direktur, kita ngobrol santai saja nih terkait dengan kegiatan yang selama ini Bapak kelola. Kita tahu bahwa pengembangan alat mesin pertanian itu menjadi salah satu pengusung dari jargon Menteri Pertanian menuju maju, mandiri, dan modern. Di dalam modernnya, salah satunya adalah kekuatan dari pengembangan Alsintan. Bagaimana Pak Direktur menghadapi modernisasi pertanian yang di dalamnya itu pasti mekanisasi ceritanya? Itu bagaimana Pak Direktur? Yang jelas program bantuan alat dan mesin pertanian ini kan sudah berjalan dari 2015 sampai tahun 2020, tahun 2021 kita lanjutkan. 2015 sampai 2019 kemarin adalah masa-masa pengenalan karena pola yang besar-besaran, yang lumayan masif dari sisi volume pada tahun sebelumnya ada peningkatan sekitar 263% dari 2013 ke 2018. Nah, pada tahun ini 2020 di tengah pandemi COVID, tentu anggaran pemerintah, kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan melalui bantuan Alsintan itu berkurang, sehingga yang kita lagi tunggukan adalah bagaimana petani kita itu sudah mulai melakukan swadaya, dan kita dorong melalui seperti yang diarahkan oleh Pak Menteri melalui pemanfaatan kur Alsintan, sehingga ini bisa mendorong, menjaga ritme pembangunan modernisasi mekanisasi pertanian yang sudah dibangun selama ini, sehingga tidak mengganggu program-program yang sebelumnya. Baik, kita tahu bahwa alat mesin pertanian di Indonesia, kalau kita lihat dari negara-negara tetangga kita masih ketinggalan jauh nih Pak Direktur. Ya. Kira-kira harapan Pak Direktur dan langkah ke depan Pak Direktur untuk bisa mengejar ketertinggalan ini seperti apa strategi yang akan dilaksanakan oleh Pak Direktur Alsintan? 2015, 2018 kenaikan level mekanisasi kita luar biasa sebenarnya. Peningkatannya hampir 263%. Level mekanisasi kita dari 0,08, kita tutup di kemarin tahun 2019 itu udah di angka 1,68%. Mungkin kalau kita hitung di 2020 mungkin sudah di angka level 2. Artinya apa? Kita sudah di atas Vietnam dan Malaysia dan Thailand. Memang untuk mencapai level mekanisasi yang sudah diraih Jepang dan Amerika tentu membutuhkan anggaran yang luar biasa, membutuhkan waktu tapi ini insya Allah kita akan dengan pembangunan yang terus kita jalankan, insya Allah
2024 ini bisa kita tutup di level 5. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Indonesia sudah pada level modern. Kalau dari perbandingan kebutuhan dan jumlah alokasi, Pak Direktur, di setiap wilayah, itu sebenarnya tingkat kejenuhannya berapa persen? Apakah memang sudah memenuhi semua kebutuhan, atau memang karena belum optimal tata kelolanya, Pak Direktur? Dari sisi volume, belum ada daerah yang jenuh sebenarnya. Kebutuhan kita masih sangat besar. Karena jangan data, kalau kita bicara data, pengadaan Alsintan kita yang tahun 2015 kemarin, kita perkirakan 2018 kemarin tentu sudah masuk masa-masa hak pakainya, umur ekonomisnya sudah tidak lagi bisa digunakan. Sehingga tahun 2020 ini sebenarnya kita menjaga level yang sudah kita raih di 2019. Harus ada yang mengganti. Sehingga masih kebutuhannya masih sangat besar. Indonesia ini dengan 7,4 juta hektar ya untuk padi, tentu masih sangat membutuhkan anggaran yang luar biasa untuk memenuhi. Nah ini makanya melalui program Pak Menteri, bagaimana menggerakkan Alsintan ini melalui kredit usaha rakyat itu. Sehingga bisa membantu APBN dalam penguasaan alat Alsintan ini. Ya. Satu lagi yang lagi ngetren, saya sebenarnya banyak yang perlu saya gali, tapi nanti di sesi berikutnya lah. Untuk saat ini saya hanya ingin bertanya terkait dengan food estate, Pak Direktur. Bagaimana arahan Pak Menteri, arahan Presiden yang menyatakan bahwa di sana, di daerah food estate harus full mekanisasi dan yang sifatnya modern. Ini seperti apa gambaran modern yang diharapkan dan dibayangkan oleh Pak Direktur? Dari tataran yang diarahkan oleh Presiden bahwa lokasi food estate, karena kita sebut sudah food estate, itu seperti apa modernisasi Alsintan yang dibayangkan oleh Pak Direktur, dan apa yang harus memang wajib ada, kekurangannya seperti apa gitu? Iya, food estate ini sudah kita dukung dengan Alsin yang luar biasa, yang sudah mencukupi sebenarnya. Tapi dari sisi struktur tanah, kita belum melakukan itu sebenarnya. Sehingga masih kejadian-kejadian di lapangan, ada beberapa traktor kita yang tenggelam dan lain sebagainya. Karena pengembangan mekanisasi pertanian itu memerlukan kebutuhan teknologi spesifik lokasi. Nah ini teknologi traktor roda 4 yang mampu bisa bekerja baik di daerah irigasi dan rawa, itu yang harus kita dorong. Nah ini yang kita belum punya, sehingga ke depan tentu pemilihan teknologinya yang harus tepat. Tapi Alsintan yang sudah kita modifikasi di sana dengan memberikan roda apung, sehingga masih tetap bisa bekerja maksimal. Tapi ke depan tentu untuk daerah-daerah food estate yang lahannya agak dalam ya lumpurnya, itu memang membutuhkan inovasi alat dan mesin pertanian yang khusus seperti itu, Pak. Ya. Jadi artinya begini, Pak Direktur, artinya bahwa Alsintan itu masih banyak langkah-langkah yang harus kita capai untuk menuju yang tadi level 5 atau level berikutnya. Saya terakhir pertanyaan, bagaimana saran Pak Direktur terkait dengan tata kelola Alsin, khususnya pada masyarakat-masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah. Bagaimana cara mempertahankan, bagaimana cara memanfaatkan, karena sekarang ceritanya itu pemberdayaan terhadap bantuan yang sudah dikelola. Sukses Direktorat Alsin bukan hanya lagi pada sukses pendistribusian, tapi bagaimana kita Direktorat Alsin mampu mendorong optimalisasi pemanfaatannya, sehingga kita terus mendorong Pemda melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk pemanfaatan Alsintan ini. Karena tentu dengan kita mengelola bantuan yang sangat besar, itu diperlukan manajemen tata kelola yang juga membutuhkan tenaga SDM yang handal.
Mungkin itu Pak. Baik. Kawan Gunawan, sekarang kita baru diskusi secara besar, gambaran besar terkait dengan Alsin. Ke depan kita akan khususkan diskusi per item. Karena kita tahu item Alsin banyak sekali Pak Direktur. Mohon berkenan nanti ketemu Siap. lagi di podcast berikutnya. Siap. Tetap semangat Pak Direktur. Siap. Kita tahu untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara lain terkait dengan tata kelola Alsin masih jauh. Banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita gali, banyak hal yang harus kita pelajari dan kita diskusikan bersama untuk menuju pertanian yang maju, mandiri dan modern. Tetap Siap. semangat Pak Direktur. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa kawan Gunawan.